Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maknanya bahwasanya seseorang membina rumah tangga tujuannya adalah ingin menciptakan kebahagiaan, ingin membuat sebuah komunitas terkecil yaitu sebuah keluarga yang di sana sebuah tempat yang nyaman, menyenangkan, mencerahkan, membahagiakan, semua hal-hal yang menyenangkan dia dapatkan. Kayaknya gila lah kalau ada orang berumah tangga kok ingin berantem, ingin supaya hidupnya susah, ingin repot, itu enggak ada. Jadi orang membina rumah tangga itu pasti ingin bahagia. Maka ada istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya agar tujuan kita berumah tangga betul-betul menciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka yang pertama yaitu komunikasi yang baik antar suami istri. Ada keinginan, ada kemauan, komunikasikan, sampaikan. Sampaikan kepada suami, yang suami sampaikan kepada istri ide-idenya, gagasan-gagasannya yang ingin diterapkan di dalam rumah tangga. Tetapi ketika hal ini ternyata tidak menemukan titik temu, artinya mungkin ada sifat suami atau sifat istri yang tidak sinkron, artinya bisa menjadikan sebuah rumah tangga cekcok. Ya contoh yang gak enak misalkan sikap suami, entah dia suka bermaksiat atau entah dia maksudnya bermaksiat pada Allah ya, entah dia suka melakukan hal-hal yang dilarang agama, kemudian istri ingin mengingatkannya, kemudian istri ingin memberikan nasihat, tetapi ternyata setiap nasihat sama suaminya dianggap angin lalu, tidak mempan. Atau sebaliknya seorang suami juga melihat ada sikap perbuatan istrinya yang tidak menyenangkan, tetapi ketika disampaikan kemudian timbul amarah, timbul salah paham. Maka yang pertama, ketika ada sebuah bukan deadlock ya, ada sebuah permasalahan kaitan dengan komunikasi, maka yang terpenting antar suami istri adalah sampaikan masalahnya, sampaikan unek-uneknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ungkapkan setiap masalahnya, mengadulah pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sampaikan kepada istri nggak terima, atau sebaliknya suami istri menyampaikan kepada suaminya cuma marah-marah atau enggak menanggapi, maka adukan seluruh permasalahan terlebih dahulu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan keluh kesahnya, sampaikan caci makinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami saya gini gitu. Ya Allah, istri saya gini, saya mengingat seperti ini. Maka setelah itu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah meluapkan isi hatinya juga mendoakan, menyampaikan harapan agar pasangannya menjadi seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah keluar seperti itu hati menjadi tenang. Maka baru setelah itu bangun komunikasi dengan atau sampaikan kepada pasangan Anda. Suami panggil istrinya ngobrol. Istri minta waktu kepada suaminya, Mas, saya ingin menyampaikan hal seperti ini. Gak usah lama-lama dan gak usah panjang lebar. Karena salah satu sifat perempuan itu ketika berbicara sudah temanya kemana-mana. Sementara
berdasarkan ilmu otak, nanti suaminya akan menanggapi hanya itu saja dengan kata-kata yang singkat, yang nanti istri menganggap nggak menanggapi, bisa bikin cekcok lagi. Maka sampaikan seperlunya. Apalagi sudah mengadu pada Allah, ya pasti Allah akan bantu, akan buka pintu hati istri, pintu hati suami, sehingga kemudian komunikasi kemudian bisa berjalan lancar, rumah tangga mudah-mudahan tambah harmonis. Kemudian yang kedua, yang menjaga keharmonisan rumah tangga, menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah tempat yang paling menyenangkan, rumahku adalah tempat yang terindah dibandingkan tempat yang paling indah di dunia ini, entah Dufan, entah Walt Disney, atau entah tempat-tempat piknik yang ada di luar negeri. Tidak ada yang lebih indah kecuali rumah kita, rumah saya. Maka yang selanjutnya apa? Suami istri menunaikan kewajibannya, tidak tuntut-tuntutan hak, tidak tuntut-tuntutan kewajiban, laksanakan kewajiban, dan berkenan dengan tugas rumah tangga, bekerja sama. Siapa yang bisa membantu, suami bisa membantu tugas istri, lakukan. Atau istri mau membantu tugas suami, lakukan. Misalkan mencuci piring, mencuci baju, mengepel. Kalau secara kita pahami tugas istri, tapi juga tidak apa-apa suami membantu. Sekali suami membantu, bahkan saya dengar dari nasihat Ustadz Luqmanul Hakim itu mengatakan, saya di rumah itu biasa nyebokin anak saya, kata Ustadz Luqmanul Hakim ya, nyebokin anak saya, nyuapin anak saya, kecuali ngasih ASI, karena saya nggak punya ASI. Ini artinya apa? Ada kerjasama, saling kerjasama terhadap tugas-tugas yang ada di rumah tangga. Jadi tidak sama-sama mengetahui tugas dan kewajiban, tetapi tidak saling menuntut, saling membantu. Bisa jadi istri membantu apa yang mestinya menjadi kewajiban suami, dan juga suami membantu apa yang menjadi tugas-tugas istri. Maka kalau sudah seperti ini, ada sebuah nasihat ya, bahwasanya di dalam rumah tangga itu bangunlah suasana saling mencintai. Karena kalau kata Anies Baswedan ya, ketika ditanya oleh seorang pemuda pas kampanye itu, Anies minta saran, saya bulan depan mau nikah. Maka jawaban Anies Baswedan gini, cinta itu bukan kata benda, cinta itu bukan kata sifat. Lalu apa cinta itu? Cinta itu adalah kata kerja. Maka lakukanlah cinta itu, kerjakanlah cinta itu. Menyayangi istri, menyayangi suami, melayani istri, melayani suami, maka akan terbangun cinta sampai kakek nenek. Enggak, bukan cuma sampai kakek nenek. Cinta akan terbangun sampai di surga nanti. Jadi itu ya, tip dari saya sih, tentang menjadikan baiti jannati, menjadikan rumah itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Rumah itu laksana surga. Karena kalau rumah sudah bisa menjadi surga, maka suami istri akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan yang pasti rumah tangga yang harmonis, yang dibangun dengan landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercipta
ataupun rumah tersebut akan menjadi sebuah madrasah yang akan menghasilkan, yang akan mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana apa yang selalu kita panjatkan, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai sesuatu yang menyejukkan pandangan mata kami, aslinya menyenangkan. Dan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keturunan-keturunan kami sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga rumah tangga yang harmonis akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan, akan menjadi tempat yang bagus untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian juga menjadi sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebuah keluarga bukan hanya kumpul di dunia, tapi juga berlanjut kumpul di kehidupan abadi, yaitu di akhirat, di surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.